Peristiwa tamparan yang dikenakan Khalil Khalid kepada Tatar Salih masih membekas sebagai pertanda pengkhianatan, hingga mereka berkumpul di markas dan membicarakan isu tersebut. Tiba-tiba Tatar Salih marah dan dia berniat untuk berhenti dari mata-mata Utsmani. Suatu ketika Tatar Salih ingin mengunjungi pamannya. Namun nahas, peristiwa yang terjadi bahwa pamannya telah meninggal dan meninggalkan jejak salib di atasnya. Inilah tindakan provokasi dari musuh untuk memecah belah antara Islam dan Kristen. Peristiwa itu membuatnya sedih dan akhirnya dia kembali lagi ke markas di mana mata-mata Utsmani berkumpul. Di sanalah ia mengumumkan untuk bergabung kembali menjadi mata-mata karena ancaman musuh sangat nyata untuk memisahkan daerah Rumeli dengan negara Islam Utsmaniyah. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan pamannya Tatar Salih ini merupakan tindakan dari musuh Utsmani yang bernama Zalman David Lefontin. Ia menyamar sebagai Gustav, bekerja sebagai ahli insinyur istana dengan membuat tindakan provokasi antara kaum Kristiani dengan Muslim yang melibatkan antara Utsmani dengan wilayah Bulgaria. Tersebarlah berita tersebut di ibu kota. Sultan mengetahui bahwa peristiwa ini sebenarnya bukan pembunuhan keluarga Kristen oleh Islam, tetapi paman Tatar Salih dihabisi secara sadis oleh orang yang keji. Sementara Khalil Khalid sedang melanjutkan misinya dengan Sultan, yaitu memata-matai Pangeran Bulgaria dengan bertingkah seperti seorang pengkhianat Utsmani. Dia datang dengan Zia Sami ke Pangeran Bulgaria dengan membawa 2 pasang wireless telegraph. Di depan Pangeran Bulgaria, Khalil Khalid mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kerajaan Bulgaria. Namun, tidak semudah itu Pangeran Bulgaria percaya terhadap Khalil Khalid dengan kedatangannya secara tiba-tiba. Di lain waktu, mata-mata Utsmani, yaitu Tatar Salih, Saudlu Osman, Asaf Emre, dan Kasgarli Nadir Bey merencanakan misinya untuk membawa kembali wireless telegraph ke Bulgaria yang sebelumnya dibawa oleh Khalil Khalid. Hingga dia masuk ke dalam hutan yang ketika itu Zia Sami sedang menguji aksesabilitas dari wireless telegraph tersebut dan terjadilah percecokan antara Zia Sami dengan mereka. Lalu Khalil Khalid datang dan membantu Zia Sami hingga melakukan perlawanan fisik terhadap mereka. Tiba-tiba, Pangeran Ferdinand telah sampai di hutan tersebut. Lalu, dia memberikan instruksi untuk berhenti kepada mereka dengan menembakkan senjata ke atas langit. Pangeran Ferdinand menyuruh kepada bawahannya untuk menangkap orang yang menyerang Zia Sami dan Khalil Khalid. Di saat itulah, Saudlu Osman mengatakan pengkhianat kepada Khalil Khalid. Dari sini, ujian kepercayaan Khalil Khalid di depan Pangeran Ferdinand meningkat. Ketika Zia Sami sedang berdiskusi dengan Pangeran Ferdinand mengenai kepercayaan Khalil Khalid, tiba-tiba Khalil Khalid datang dan menawarkan kembali kepada Pangeran bahwa dia telah berkhianat kepada Sultan. Sekarang, dia ingin mengabdi kepada Pangeran Bulgaria. Jika ia tidak menerimanya sebagai ajudannya, maka dia akan pergi ke tempat lain dengan membawa wireless telegraph-nya itu. Akhirnya, Pangeran Ferdinand mengajak dia untuk hunting ke hutan. Inilah ujian sesungguhnya kepada Khalil Khalid agar mendapat kepercayaan dari Pangeran Ferdinand. Setelah itu, Pangeran Ferdinand memiliki rencana untuk melepaskan mantan anak buah Khalil Khalid yang dipenjara. Ternyata, ujian ini Pangeran Ferdinand
menyuruh Khalil Khalid untuk memegang sniper dan di depannya terdapat mantan anak buahnya yang sudah dibebaskan itu. Sehingga Khalil Khalid disuruh untuk menarik pelatuk ke arah mereka. Khalil Khalid teringat pada ucapan Sultan bahwa dia akan dimusuhi oleh anak buahnya sendiri. Dengan tanpa keraguan lagi, Khalil Khalid mengarahkan tembakan itu ke arah Tatar Salih.